ketua yang keberapa, terus Iya. masuk lagi Harus paham ya, Bu? Iya, harus paham. Jadi di OI itu sama juga kayak negara. Negara itu kan punya 5 dasar yang kita biasa sebutkan Pancasila. Ya. OI pun punya. OI itu punya 5 juga. Jadi Apa aja namanya tuh? Oke, kita ngobrol yuk. Oke, balik lagi bareng gua Ardi Siki si Baskolor. Nah, kali ini di episode kali ini kemarin tuh udah sempet datengin Maing, sempet datengin Raya, sempet ada juga BP kelompok loyalitas militansi. Sekarang kita datengin bisa dibilang di bawah biangnya OI, BPW DKI Jakarta. Bareng teman-teman sudah ada Udin, sudah ada Katel, sudah ada Bang Haji Yunus di sini. Wih, gila. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Udah makan belum? Ini apa? Lagi makan. Oke. Milan. Yang pertama, Ardi terima kasih banget udah bisa datang di sini, diundang dia. Kita bikin ya silaturahmi kangen-kangenan lah ya di sini ya. Lagi pandemi gini kan konser belum boleh, kalau nggak ngobrol ngapain lagi kan? Iya. Tapi jangan khawatir, kita tuh semuanya sebelum ngumpul-ngumpul udah cek suhu. Di sini sudah ada sanitizer, udah cuci tangan, cuci kaki, cuci kolong juga udah ya, udah semuanya jadi udah bersih, udah bisa deket-deket kayak gini. Gimana Din? Perkembangan dunia perkonseran nih, lo kangen gak Din? Ya kalau dibilang kangen pasti semuanya kangen lah. Kangen ya? Kangen. Baik kita kan basic kita kan tentang work balance ya kan? Ya, kangen banget sih. Tapi di sekarang itu mungkin kita samain teman-teman lewat silaturahmi lah gitu. Nonton konser Bang Iwan virtual gitu cukup ngobatin apa gimana Din? Ya cukup lah. Cukup ngobatin? Cukup. Udah ada kepuasan sendiri apa aduh kurang greget nih nggak bisa jorok-jorokan gitu. Misalkan nggak bisa tapi emang kalau saya sendiri sih pribadi walaupun di konser yang di lapangan terbuka atau di indoor ya, saya sih emang kadang-kadang nggak begitu joget terlalu ini ya, cuman kalau lagi mantau aja ya? Iya, mantau dari gemes ya? Kalau ke saya sih begini, lihat teman-teman yang jogetnya, waduh jogetnya begini ya, aduh kayaknya asik nih gini, cuman ada yang begini, wah jadi banyak di setiap lagu-lagu event kadang-kadang saya ngelihat teman-teman jogetnya ya campur aduk, ada yang ada yang pokoknya seru sendiri ya? Jadi lagu apa tadi? Lagu tahu latih lagi orang-orang pada joget. Iya kan? Kecuali lewat virtual, kalau virtual lagu apa pertama? Lagu ini, lagu itu kan karena kan fokus ke kalau lapangan indoor nggak fokus, nggak kesana kesono ada batu nggak? Takut kesamit ya? Iya. Tapi biasanya kalau Udin sendiri tuh lagi kita ngomongin konser kemarin sebelum pandemi tuh. Iya. Biasanya tuh pas konser itu turun tugas apa turun jadi penikmat nonton konser apa gimana? Kalau dari awal-awal sebelum ada tim OI ya, tim OI itu juga sorry gue potong. Mumpung belum panjangan nih, belum perkenalkan satu persatu dulu. Iya. Coba dari lo Din. Ini Udin ini sekarang ketua BPW DKI ya, yang periode berapa ini? Yang keempat ya? Keempat. Oke. Coba Din, perkenalkan, kameranya sebelah sana, kalau nggak kuat lambaikan tangan. Ya. Ampun. Coba Din. Ya, nama lengkap, istri pertama, istri kedua, istri keempat, istri kelima. Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Cukup satu. Status cukup satu. Iya, tapi disamakan. Coba Din. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya bagi kita semua. Saya Sarudin, Ketua BPW OI DKI Jakarta periode 2017-2021. Oke. Dan salam juga untuk tingkatan saya, BPP dan pengurusnya BPW OI DKI, BPW OI Indonesia, BPK OI Indonesia dan kelompok OI Indonesia. Dan juga yang ada di luar negeri, BPK
Tuh. OI Hongkong. Semuanya disapa lo sama dia. Salam semuanya, selamat malam dari kami BPW OI DKI Jakarta. Lanjut. Yang paling cool nih, yang paling cool. Kulkas kali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Katel. Saya di BPW sebagai humas, membantu Ketua Udin. Salam sejahtera semua buat kawan-kawan OI SDKI, kawan-kawan OI Indonesia, BPK OI Indonesia, dan semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba, Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oi. wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kali ini di periodenya Ketua BPW OI DKI Sahrudin, saya menjadi pembina. Nah, itu aja lah udah. Jangan panjang-panjang udah. Beneran segitu aja? Segitu aja udah, Bang. Itu baru pembukaan. Belum. Tahu kalau udah dicecet dengan pertanyaan. Aduh. Kita udah gini aja. Ngelebihin buku. Iya, jadi gua tuh lagi di markasnya, bisa dibilang base camp ya, base campnya. Atau kalau BPW. bahasa OI-nya sekretariat. 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 Iya, Sekretariat. bahasa formalitas. Formal. Tempat tongkrongan. Ya. tempat ngopi, tempat Iya, diskusi. iya. Seru ini mungkin baru ada berapa lama nih bikin ini nih, Bang Haji nih? Tempat ini maksudnya bisa akhirnya ngumpul-ngumpul di sini. Udah Ya, berapa lama? di masa pandemi aja. Di masa pandemi kan, kalau kemarin kan kita biasanya kalau rapat sedeka itu kan kita biasa di tim Cikini. Berhubung pandemi dan di sana juga agak sulit untuk rapat sedekai, BPK sedekai itu, akhirnya saya coba putar-putar apa nih yang bisa kita nggak ada halangan untuk dilarang untuk kumpul. Biarpun sedikit kita melanggar, tapi pada prinsipnya protokol kesehatan tetap kita lakukan. Iya, Itu. 3M mencuci. Ya. Pakai masker belum? Kok pakai masker ya? Bukan. Jadi inspirasinya dari kawan-kawan juga, bagaimana nih fasilitasi kawan-kawan biar bisa tetap ngumpul lah, koordinasi lah antar BPK SDKI. Tapi emang dari awal kepemimpinan saya kita udah membuat sekretariat BPW emang di samping. Oh, tadinya emang Ada di samping. Ada. Tapi karena kalau lokasinya dikit ya Ruangannya kecil. jadi ya udah cuma buat berapa orang. Tapi karena teman-teman BPK kan maunya di tengah kan, akhirnya dulu kan kalau kita bikin acara, bikin apa suatu kegiatan untuk kedepannya pasti kita ngumpul yang tengah-tengah lah, yang jadi biar dari pada Jakarta enak ngumpulnya ya. BPK Jawa Timur bisa ke situ, jadi tengahan ya udah pas banget. Sentral Jakarta Pusat. Jakarta lah. Pusat. Berarti BPW itu meliputi Jakarta Selatan, Utara ya, Timur, Barat ya. Nah, mumpung lagi bahas soal BPW dan OI-nya sendiri nih. Kan kemarin tuh pas konser tuh Ardi tuh di setiap kota hampir rata-rata ketemu teman-teman OI ataupun fans lah gitu. Mereka tuh pasti kesulitan yang namanya KTA sendiri, KTA gitu segala macem. Mungkin dari BPW DKI ada input, ada saran apa gimana sih seharusnya mereka tuh harus ngapain sih gitu. Coba apa dari Udin, coba gimana Din? Kalau kita sih tingkatan dari BPW gitu kan, itu ada tingkatan lagi di bawah, kadang pengurus kota, terus ada kelompok. Jadi banyak emang dari dulu ya, belum tahun-tahun ini, tahun-tahun mundur ke belakang kan, banyak 2010 ke sana ya, banyak kesulitan teman-teman untuk, apalagi kan dulu medsos belum ada ya, apalagi kota-kota kecil ya. medsos kayaknya belum ada kayaknya 2010 ke bawah ya kan, ada cuman belum se-booming kayak sekarang. Gitu. Jadi kesulitan ya situ, orang sebenarnya pengen ada motivasi teman-teman mau masuk OI gitu kan, kelompok di mana ini sekretariatnya, jadi kebingungan gitu kan, akhirnya ya cari-cari teman, akhirnya capek sendiri kadang-kadang. Saya udah lama nih, hampir setahun itu ngomong-ngomong lu tuh Din. Iya banyak kayak gitu bang, saya dulu nyari kalau apa
Badan pengurus kota susah banget bang. Ini kebanyakan kalau ketemu itu di konser. Iya kan? Iya. Di konser kan? Bang dari mana? Curhatnya pasti di konser. Di konser kan? ketemu. Karena di konser itu nanti kita di rumah kita kita ketemu. Oh gitu. Karena yang bisa ketemu itu kadang kita bawa bendera kadang dulu kan begitu bendera. Iya. Misalkan, kelihatan nih, Jakarta Brebes Barat. apa mana gitu. ya. Jakarta Barat. Nah, deketin gitu. Kayak gitu. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya di situ tuh biasanya ketemu, alhamdulillah nih ketemu juga. Saya sudah cari-cari bang. Ini kejadian ini banyak, bukan satu dua kali ya. Iya sering ya, pasti hampir setiap konser. Soalnya gue sendiri pun Bang Haji gitu gitu, kalau umpamanya ketemu teman-teman OI yang pelosok-pelosok gitu, mereka nggak jauh-jauh curhatnya pasti soal KTA karena kan ujung-ujungnya mereka ingin ikut acara-acara yang formal tetapi keterbatasan harus punya KTA gitu. Banyak mereka curhat, aduh bang gimana kita mau datang bang, contohnya mungkin kayak konser di Munas Lampung apa ya? Munas ya, benar ya? Lampung ya? 2017. Nah itu terus ternyata pas gua keluar lagi nyari rokok gitu, banyak yang nggak bisa masuk padahal mereka mungkin udah jauh dari Makassar, dari mana. Pas gua tanya kenapa nggak masuk, kita nggak punya KTA gitu. Maksudnya mungkin solusinya tuh sebaiknya mereka yang dia siapkan tuh apa gitu, kemana harus ngapain dulu. Tapi maaf potong. Kalau untuk konser kayaknya bisa sih masuk ya? Bukan. Buat mereka, untuk ikut acara-acara ikut formal ya, kayak semacam munas, persidangan. Ya, gitu. Benar. Karena bahwa bukan maksudnya kalau tentang punya KTA seenaknya masuk nggak bisa juga karena itu ada prosedur juga aturan yang harus kita taati. Karena orang baru bikin KTA nggak semena-mena ikut acara-acara penting senasional gitu kan. Iya, dia benar. harus paham juga anggaran dasar rumah tangga dari situ. Oke, gua potong. Berarti kita lebih persempit lagi. Berarti misalkan gue deh gitu. Berarti gue itu udah punya KTA, harus lagi bikin mungkin namanya BPKL ya. Iya. Ya. Nah, coba dijelasin tuh dari tadi BPKL itu gimananya, sistemnya, cara bikinnya, terus akhirnya bisa sampai tuh gimana tuh? Kalau buat ngebentuk suatu BPKL ya, itu kan harus ada aturan yang harus kita taati ya. Contohnya kayak persyaratan dasarnya aja harus 15 orang. 15 orang harus sudah minimal 15 orang itu baru bisa ngebentuk suatu kelompok. Oke. Suatu kelompok. Dan itu harus udah disiapkan ketuanya, terus bendaharanya atau sekretarisnya lah ya atau enggak. Itu baru bisa. Dan untuk suatu kelompok itu kan kita juga harus memahami juga untuk masuk itu sebenarnya gampang juga, nggak sulit-sulit juga sih hitungannya. Cuman kebanyakan orang kan udah nyerah duluan nih mau bentuk kelompok, takut terikat sama sebenarnya kegiatan kita mah nggak terlalu itu ya. Nggak terlalu terikat. Maksudnya ya sekiranya kita ada waktu ya ayo kita luangkan waktu untuk berkegiatan lah kasar gitu. Dulu berarti bisa nggak sih satu orang itu ikut BPKL ini bisa nggak sih? Bisa. Oh bisa. Tapi kan kita lebih kalau dibilang lebih ya biasanya sih yang terdekat aja sih begitu. Kenyamanan seseorang untuk membuat kelompok ya kan. Dia nyamannya di mana? Dia misalkan di sini ya, misalkan dulu Kosambi, dia ada teman sono. Padahal sini ada kelompok tapi dia nggak masuk, tapi karena kenyamanan. Dia gaulnya di sana misalkan enak asik ya udah silakan aja kayak gitu. Lebih kenyamanan dalam itu aja sih sebenarnya bergaulnya di mana. Iya kayak misalkan kayak kemarin gue datengin si Maeng, ternyata dia ikut BPKL-nya sama loyalitas. Kan orang jauh kan, iya misalkan gitu. Jadi nggak ada paksaan. Nggak ada harus di wilayah dia ya. Di wilayah ini luar deket nih walaupun enggak gitu. Makanya itu sebenarnya santai lah ya, dibilang santai, serius tapi santai lah kasar gitu. Terserah situ lebih nyamannya di kelompok mana nih hitungannya. Kalau memang walaupun jauh jaraknya, kalau memang dia nyamannya di situ, ya sih monggo silakan gitu hitungannya. Nggak harus di tempat yang terdekat enggak, tapi kita lebih mengarahkan dulu hitungannya ke tempat yang terdekat dulu dah hitungannya. Gitu. Jadi ada tambahan sedikit mengenai seseorang mau membuat KTA itu. Ya. Jadi di kepengurusan Ketua Udin ini kita akan membuat buku saku dan itu biodata udah dikirim ke setiap BPK
Buku saku itu bentuknya apa? Buku saku itu ibarat buku yang kecil gitu, buku kecil yang bisa kita kantongin, ya kan. Nah, cuman lebih praktis. Jadi ntar buku itu di dalamnya udah ada tuh BPKL se-DKI di mana aja letaknya. Oh, informasi lah ya. Iya. Mengenai wah, gue mau ke paling dekat ke sini nih gitu. Nih, ya? ini bicara misalnya individu nih. Ya, Bicara individu ya. Oke. Saya mau menjadi anggota OI dong. Nah, kawan-kawan pengurus itu nanti udah kita bekalin dari tingkatan kota sampai ke kelompok, udah ada nanti situ. Nama ketuanya siapa, sekretariatnya di mana, nomor HP yang bisa dihubungin siapa, udah nanti gitu. Kalau misalnya media sosial, suka yang nanya kan, saya mau daftar dong, daerahnya tinggal di mana? Sini. Kita sebagai pengurus tuh enak tuh ngebukanya. Tinggal dibuka di situ. Ya udah yang kamu tinggal di kelurahan ini, yang terdekat di kelurahan ini, hubungin nomor sekian. Jadi kita di DKI akan bentuk sebuah itu, buku saku. Nah, program itu mau dibikin apa sudah berjalan apa gimana? Sudah berjalan. Okay. Kita udah ngirimkan data ke BPK untuk mereka secara administrasi. Ini ide dari BPW DKI. Dari BPW DKI, Ketua Udin. Oke, Udin. Karena kan kemarin kita juga pernah rapat sama teman-teman BPK. Se-Indonesia. Karena se-DKI. Enggak se-DKI aja sih, karena kayak kepan kita di situ. Kita hal yang kecil aja sih, kayak macam teman-teman kelompok, kan. Apalagi di pandemi saat ini kan, teman-teman kan, ini kan, udahlah bikin kegiatan apalah gitu. Atau kalau misalkan nggak ada kegiatan, udah benahin administrasi gitu, semacam kelompok-kelompok yang surat keputusan SK-nya setelah mati udah diperbarui lagi, ya kan. Emang kan kebanyakan kan yang ini yang kenyataannya teman-teman cuma ada 4, tapi kan ya itu kan yang berfungsi ke luar. Kalau bisa ke dalam ya udah nggak masalah gitu kan. Iya. Karena emang orang ada lagi sebenarnya ada, tapi kan karena keengganan teman-teman untuk berbaur karena agak malu ya. Ya mungkin ya. Tapi kalau membuat suatu kegiatan di kelompok, karena kelompoknya ada ternyata banyak ya. Itu dia bang. Baru tahu ya ternyata. Iya, karena ternyata orangnya banyak. Kan teman-teman kan ada yang malu-malu gitu ya. Kan banyak kan. Kalau kita kunjungan ke BPK atau kelompok ya, ternyata banyak juga ya. Kenapa kalau untuk bikin acara kayak semacam gede-gedean, OI gitu, dikit nggak ada mungkin karena sibuk ya. Tapi kalau kita nyambangi ke markasnya, ternyata banyak juga. Ternyata banyak, berarti kalau anggotanya banyak. Ya? Banyak juga. Ini berkata ya bang. Ini kayaknya gue belum kenal ya kan. Tapi semua BPK, semua BPW semua BPK, BPK datanya di BPW ada. Database-nya ada. Kalau database ya kita megang, tapi kan itu emang kita belum perbarui yang dari BPP soal KTA yang lagi sedang di-update gitu ya. Baru ketahuan ini anggotanya sekian, belum tentu dia punya KTA gitu. Gitu. Makanya kita dari BPW menekankan teman-teman yang di bawahnya BPK untuk mendata ulang lagi lah BPK yang masih aktif. Walaupun nggak aktif, ayo dibangunin lagi. Karena kan yang udah punya SK, terus KTA kan. Sorry gue potong, Dim. Satu kelompok dia ngumpulin 15 orang anggotanya, ngajuin ke BPK. Itu dia nunggu lagi, terus BPK ngajuin ke pusat. Ya gitu. BPW dulu. Enggak, BPW cuman data doang sih kita nerimanya. Pemberitahuan sih datanya. Enggak, yang langsung bawa ke BPP pusat siapa? BPK. Pada pengurus kotanya. Berarti berapa hari dari semenjak diserahin tuh normalnya berapa hari sampai jadi diserahin ke BPK-nya sendiri kartunya KTA-nya? Biasanya itu sih kagak ngeliat dari ini sih, tergantung dari kelompoknya. Kalau kelompok teman-teman siap dengan KTA-nya udah siap semuanya ready, tinggal langsung aja dicetor ke BPK. Nanti BPK langsung lagi ke BPP. Berarti si BPK cuma setorin data aja. Iya. Data. Ada anggaran apa iuran apa segala macam? Oh, enggak ada. Ada iuran ada. KTA iuran. Iya. KTA doang paling. Pembuatan kartunya itu. Tapi kalau buat pembentukan ke mungkin mau teman-teman kalian nonton mau tahu kali itu berapa nominalnya per orang tuh buat kartunya itu berapa biasanya? 48. Kalau misalkan teman-teman sebenarnya sih udah lama ya pembuatan KTA ya, dari 2000 zaman Bayos ya, Betum itu dari 2013 ya. Tapi pembuatan KTA kayak mulai 2014 ya. Karena waktu itu memang biaya per KTA 48, tapi 48.000. Iya, di masa Bayos
itu termasuk iuran. Oh berarti 48.000 itu ada iuran di dalam udah? Iya, udah termasuk, Oh, udah gitu. include. Udah begitu enak, dapat ada cashback lagi. Iya, Oke, apa tuh cashback-nya tuh apa? Dari dibalikin lagi berapa persen ke BPW, berapa persen dibalikin ke lagi. BPK BPK. kelompok ya. Jadi dapat semua lagi ya. Balik lagi. Buat pemberdayaan. Nah, lu dibalikin lagi tuh pada Dibalikin lagi. Dibalikin Nah, 10%. Jadi ibaratnya lu 20%, bikin 20%. KTA sendiri itu lu nggak bakal rugi ya? Enggak bakal rugi. Enggak. Bukan Dan duit. banyak manfaatnya juga. Iya kan mungkin banyak teman-teman yang underestimate. Ih, jadi bayar gitu. Ini nih, apa bayar gitu kan. Jadi itu bukan buat pusat, bukan buat BPW juga. Itu buat kalian sendiri kan. Iya. Tapi Belum- semuanya kebagian. Belum itu kan kalau gue sendiri gue punya KTA loh Ardi loh. KTA 19. Yoi, 19 Dewi Danggong. Iya, Maksud sama gue, kita. kalau mau nonton konser gitu, ntar udah mulai lagi kan dapat diskon Iya. kan. Itu kan, 10%. bener kan? Iya. Ya begitu kalau kita belanja di merchandise di Nah, BPP itu kan dapat potongan juga 10% gitu. Original merchandise. original. Dan satu hal lagi soal KTA. Jadi untuk periode nanti misalkan Bu Ketum udah Nggak nggak menjabat, jadi pejabat ketua habis periodenya. umum BPP, itu KTA terus akan Berlaku terus. selamanya. Heeh. Katanya gitu. Tuh, iya, iya. Jadi bayar sekali untuk selamanya. Bayar sekali untuk Terusnya lah sama. kasarnya gitu. Nah, ini kan lagi pandemi nih, lagi pandemi. Sebenarnya, oke kita nggak ngomongin konser virtual tadi udah dibahas lah ya. Program OI sendiri itu dari BPW sendiri ngapain aja sih selama pandemi atau ada apa gimana gitu? Ada program-program nggak sih? Kalau soal program sih dari awal saya kepilih, kita emang udah buatlah program-program kecil dan juga program besar. Program besar contohnya kayak semacam nanti angkat kot, kita udah di panas di Pila tapi Rakerwil. Iya. Nanti Udah terlaksana Rakerwil udah. udah. Tapi di situ intinya apa temanya sih nggak kok cuman silaturahmi karena Silaturahmi. iya dengan begitu kan nggak begitu kaku karena teman-teman juga kadang kalau pembuat kaku juga agak-agak gimana gitu, jadi kita bikin sesimpel mungkin tapi Serius tapi santai. nah kayak gitu Slow nanti but mengena ke kegiatannya, tinggal nanti dibalikin lagi ke teman-teman BPK mau dijalankan apa tidak gitu, karena kan banyak kendala-kendala di OI ya kan, selain apa apalagi yang udah rumah tangga kan, ya kan? iya, iya. Itu kan kendalanya Waktu di ya, situ segala waktu macem, itu ya, kan, ya, ya. itu juga waktu, biaya, Yang tadinya loyal soal waktu ya di semua tangga ya. Iya, itu agak-agak sedikit terbatas. Iya, terbatas. Kegiatan-kegiatan besar semacam jambore kita udah melaksanakan. Terus juga ikut berpartisipasi dalam OIPES ya. OIPES di BPP tahun 2018 ya. 18. Iya. Oh yang gue main ya? Iya. Nah, iya. OIPES, OIPES, DPP suruh mengaudisi Itu sebelum pandemi gitu. Iya. BPW kayaknya se-Indonesia kan ya? Indonesia. Iya, terus kita juga ngadain juga di daerah Jakarta Utara. Oh berarti waktu itu bikin acara band festival antar BPK. Iya. BPK Antar BPK. ada perwakilan, BPK bikin. Terus yang menang Yang menang kita up ke BPP. Berangkat lagi ke tingkat BPK. nasional. Tingkat nasional. Nasional. Tingkat Itu ada nasional. berapa finalis waktu itu? Kalau Kalau dari BPW ini sendiri atau dari nasionalnya? Dari BPW sendiri. nasionalnya ada berapa? Kalau nasional kalau nggak salah ada berapa itu? 10 apa? 10 10 ya? 10 Kurang Berarti lebih cuman 10 BPW gitu yang kurang lebih. Perwakilan, perwakilan ya Oke. kurang lebihnya. Kan soalnya kan diseleksi lagi Iya, kan. iya. Dari BPW sendiri ada 2 nominasi yang masuk. kita langsung setor ke BPP, BPP. untuk mengikuti OIPES tingkat BPP gitu waktu itu. Tingkat nasional itu hanya. Itu bikinnya tiap tahun nggak sih acara? Kalau BPP waktu itu emang tahun sekali. periode pertama Bayos bikin juga, Iya, waktu iya. itu kita juga masih di Jakarta Barat ya. Kita ngirim juga, alhamdulillah nggak menang. Ini ngomong-ngomong kopi lu jadi agar tuh Tel. Oh, iya. Masa gua mulai ngopi dari tadi ini? Iya. Kopi lu mana? Oh kopi saya Join aja udah. air putih dulu, air putih ya. Ngopi. Nah. Bang Haji ngopi. Ini ada. Oh iya. jangan lupa, Nah, kopinya ngomong-ngomongin kita. kopi nih. Ngomong-ngomongin kopi nih. Nih yang gua suka itu dan gua udah berapa kali dapet ini. Udah berapa kali dapet BPW DKI Jakarta itu punya Oiniaga ya. Iya. Oiniaga dia mengeluarin produk namanya kopi kita. Dan ini
bukan cuma satu, ini kebetulan yang dipajang cuma satu nih SIM ada Galang. empat Sebenarnya Aceh. ada berapa macam sih? Ada Gayo Aceh. Aceh, Gayo, Aceh Gayo, Sini Galang, Toraja, satu lagi? Ada 4 kan ya kan? Enggak, udah cukup segitu. Tiga ya. Tapi nanti kita akan bikin lagi dengan harga yang relatif terjangkau dengan teman-teman. Oke. Oh, enggak, emang sekarang tuh berapa harganya? Enggak apa-apa, lo ngomongin aja. Kalau Sekarang ini berapa nih? ini segini ya ukuran 100 gram ya kalau nggak salah nih. 100 100 gram itu 32.000 32.500 32.000. Kalian Ini 200. juga bisa didapatkan di aplikasi Shopee. Shopee. Di Shopee. Iya. Shopee juga ada. Oh, teman-teman nyarinya apa? Kopi kita udah muncul di Shopee. Sedap. Kopi kita, Kopi kita. Yoi. Karena kita sering juga marketin kopi kita di Shopee. Jago marketing lu ya. Ya, dikit-dikit lah. Juragan. Bisa juragan. Juragan kopi. Kecil, Sebenarnya tuh selain ini orangnya lagi sakit sih ya. Siapa sih? Iya, kurang sehat lah. Iya, kurang sehat. badannya. Si siapa? Mas Kajai, Kajai. Mas Kajai itu sebenarnya juga dia punya niaga sendiri namanya Gubuk Fales itu. Iya. Dia sempet bikinin gua topi juga tuh. Iya. Bikinin topi 4 senar sama dia waktu itu, dan mungkin kalau teman-teman butuh apa-apa bisa ke dia juga. Kalau mau ada yang lain butuh apa bisa ke dia. Ya mungkin dengan kalau niaga BPW juga bisa mengkaitkan atau ke Tegal Gubuk Fales bisa. Iya, Karena bisa. kan saling berkaitan kita. Saling Bisa berkaitan, menghubungkan. betul. saling mengisi lah. Saling mengisi. Betul. Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin soal, ada yang mau disampaikan lain nggak soal OI-nya sendiri, tentang OI-nya sendiri, ada yang mau disampaikan lain nggak? Kalau soal apa, prosedurnya segala macem. Ada yang mau Nah, disampaikan nggak? kebetulan kalau butuh kemarin kan kita dari BPW ya udah diklat sama BPP lalu virtual ya, Ya, job virtual Zoom. ke BPP Virtual ya? virtual diklat satu ke dasar ya, Iya. soal apa sejarah OI Iya. kan Bang, terus juga ada speaking ya, public speaking Iya. bahasa yang ini karena emang Isi diklatnya apa? Public speaking, Diklat dasar. diklat dasar. Diklat dasar itu jadi buat kawan-kawan yang baru masuk OI itu Oke. harus mengetahui tentang sejarah OI. Nah, Oh. itu masuknya ke diklat dasar. Oh. Jadi itu dari awal itu OI apa, didirikan kapan, dulu yang menjadi ketua-ketuanya siapa aja, terus sekarang udah ketua yang keberapa, terus Iya. masuk lagi. harus paham ya. Iya, harus paham. Jadi di OI itu sama juga kayak negara. Negara itu kan punya 5 dasar Lima dasar. yang Apa, kita biasa sebutkan Pancasila. Ya. OI pun punya. OI itu punya 5 juga. Ah. Jadi Apa aja namanya tuh, Bang? sopan. Sopan, Jadi sopan. Sopan S. itu S-nya ada seni, seni, O-nya ada olahraga, olahraga. P-nya itu ada pendidikan atau akhlak. Oke. Ah, Pendidikan atau akhlak. akhlak. Oke. Iya. Gue dengerin Terus- alat. Kok akhlak? Akhlak. Nah, terus N-nya niaga. Niaga. Iya. Berarti paling enggak basicnya itu ya. Iya. Itu. Harus Landasan dasarnya. dasarnya Iya. tahu dulu ya teman-teman. Oh iya. Terus isi diklatnya itu tadi udah Public speaking. soal ngomong-ngomong Iya. orang gitu ya. Itu langsung ibaratnya berarti kayak bukan ujian ya, semacam apa ya? Pedalaman materi kali. Pedalaman materi kali Jatuhnya ya. lebih kepada pedalaman materi. Sebenarnya kalau Mos ya, kalau anak sekolah bilang mos kali ya. Kalau mau situ kalau misalkan apa ketemu tatap muka langsung. Iya. Oh iya, iya. Karena berhubung ini Kan pandemi, virtual, iya. karena berhubung Virtual. pandemi, jadi kita Mosnya virtual gitu ya. Virtual. Iya, iya, iya. tetap juga sih bertatap Yang muka penting juga. kan program BPP tidak terkendala soal Iya. keadaan, tetap Iya, dijalankan. tetap berjalan. Tetap berjalan. Itu juga yang paling pokok ini emang Apa di dia? saat di sekarang ini ya di OI ya, OI sendiri ya, emang kaderisasi Bang ya. Iya. Iya. Kaderisasi emang di saat ini khususnya anggota-anggota OI emang penting gitu. Karena Kaderisasi. kaderisasi itu apa Calon anggota. calon anggota OI. kita haruskan karena banyak yang orang-orang teman-teman ya apa sih namanya 3L gitu ya 4L ya 4L apa tuh 4L? itu lagi tuh lu lagi lagi Ah. oh jadi Lu lagi. ayo dong mana dong teman-teman yang Yang baru ini. yang ayo yang berpotensi Yang semangatnya. semangat dong ayo dong kan karena kan gue suka saya nggak suka lagu Iwan bukan lagu Bang Iwan. Nah ini mah ayo kita membangun ya kan. Iya, iya, Teman-teman apalagi kan tahu diri kan OI kan dengan sosialnya kan tinggi kan terus juga dengan
pendidikannya kan ada juga teman-teman yang nggak suka lagu Bang Iwan juga ada juga ya kan, nggak apa-apa kita libatkan kan, ini kan suatu positif juga nih, wah ini keren nih kita ajak gitu. Tapi pernah nggak sih kalian tuh, maksudnya Udin deh atau enggak Katel gitu atau enggak Bang Haji lagi konser tiba-tiba ketemu nggak kenal gitu ngelihat teman-teman apa entah dia pokoknya dia suka nonton konser terus nyamperin lu OI dari mana gitu, terus apa udah ikut organisasi belum, udah punya KTA belum, pernah gitu nggak sih langsung gitu? Kalau Biasanya gimana? anu pribadi sih kan Mulai ini kita ngomongin konser, paling sering kan konser nih paling gampang konser gitu. lah ya. Kalau itu lebih sering juga sih ketemu begitu di konser. Bang dari mana bang ini gitu. Tapi yang kadang mirisnya kadang-kadang aku OI tapi nggak ber-KTA itu yang kadang-kadang. Oh, iya. gitu. Teriak OI tapi kok cuma hanya diteriakan doang. Setelah tahu dia nggak ber-KTA baru diarahin gitu. Iya. Oh. Gitu. Jadi kita. Kalau saya sih ada kejadian, Bang OI mana? Duh, saya ikut-ikutan. Ya itu dia yang tadi dibilang. Saya ikut-ikutan. OI bagian. Padahal kalau saya lihat ada Riana, saya tim OI. Kalau Bang Iwan bilang Oli tuh. Iya. OI liar. Iya. Kan sayang juga gitu loh hitungannya kalau kenapa nggak sih masuk ke OI gitu loh, apa sih kendalanya nanti coba mungkin kalau lebih berbagi informasi mungkin kita bisa Mungkin banyak pendapat dia ya, mungkin masuk OI mungkin banyak kan sih agak ribet kali ya dengan ya, mungkin, nah ya. itu iya mungkin antar ada apa rapat tiap minggu ada ini coba jadi itu nah pusing. ini mumpung lo ngomongin soal ribet Din, coba orang masuk OI dia bikin BPKL gitu, kegiatan setelah dia di dalam tuh ngapain aja, mungkin si anggotanya tuh hak dan kewajibannya, coba apa Din? Apa Bang Haji apa Katel apa? Kalau kewajibannya ya kewajiban dasarnya menjaga nama baik ormas OI itu kan Oke, gitu, baik dari tingkah laku gitu kan. Enggak, tadi soalnya kan kayak si Udin bilang rapat rapat lagi gitu-gitunya itu Iya. sebenarnya ada jadwal rutin Iya. pasti nggak sih apa gimana? Enggak juga, tergantung kebutuhannya juga sih sebenarnya. Kalau ini sih ada tuh setiap pejabat kan ada. Sedap. Enggak, setiap pejabat kan ada Pejabat kalau atau pejabat? kalau enggak pejabat ada semacam di apa namanya itu? Disumpah lah. Disumpah. Gitu kan. Iya, Itu ada iya. sih apa? Ikrar ya. Ikrar. Ikrar. Ah, oh, itu Iya, ada ikrar ada OI. ikrar yang begini isinya mendahulukan Kan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke. Misalkan kita mau kondangan, ada rapat. Nah, Terus, tapi selain kondangan. Nah, tapi kan Ini gue demen nih. ini kan Fleksibel. ya kan? Enggak terlalu ini. Semalam Ini rapat jam 8. pembahasannya agak sensi nih ya, coba. Mau kondangan nih gitu kan. Enggak, kondangan misalnya jam 9. Nah, kalau udah kondangan itu saudara kita lagi kan. Iya, iya. Oh, rapat jam 8. Kita nggak tahu kan. Ya udah, karena kita kan yang buat aturan untuk rapat ya, karena kita lupa juga ada kondangan juga kan. Ya udah kita ini gimana nih cara dua-duanya biar enggak dua-duanya dapat nih. Akhirnya kondangan bisa lah sore. Ya kan? Oh, iya. Ya kan? Tinggal bagaimana kita mengatur waktunya aja. Kayak ada akad kan, datang akad doang atau enggak? Wah, nggak bisa kondangan. Bro, gue transfer aja ya, Bro, kan bisa gitu kan. Iya. Tergantung itu juga ajaknya kalau Tapi keluarga. lebih enak mah datang. Iya. Datang, oh sore ada rapat. Oh iya udah, yang penting kan ini. Tapi Datang kan lagi gitu lah. balik lagi tadi kesimpulannya apa, mementingkan Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Iya. ya kan Intinya tetap aja kan fleksibel lah. Iya, ya. iya. Itu kan Fleksibel. fleksibel. Harus yang Kalau diundang rapat. urgent, iya. Apa gua kan gini udah rapat. Gua nggak bisa sibuk kondangan. Gua nggak bisa sibuk nih. Ya orang kapan bisanya? Iya. Padahal main Mobile Legend di rumah. Misalkan. Nah itu kan kalau udah itu kan harus ada tanggung jawab. Ya. Iya. Tanggung jawab kan belum buat KTA kan. Enggaknya kan lu harus taatan, misalkan bukan taat secara ini banget ya. Taat gitu. Taatnya Istilahnya bisa taatnya bagi waktu. bisa berbagi gitu. Bisa bagi waktu Bisa, lah sifatnya gitu. kan pasti kalau rapat kan di-share kan ke teman-teman entar lewat undangan, undangan dengan formal atau Sekarang- dengan WA grup. Karena lebih mudah sekarang apalagi sekarang lebih Misalkan mudah. 4 hari lah ya kan, nggak mungkin kita mendadak, Mendadak, nggak mungkin kecuali untuk kumpul-kumpul pasti mendadak. Ya, Kalau untuk kumpul. rapat kayaknya paling Enggak lah, paling jauh-jauh hari ya. minimal 4 hari lah. Jadi kan teman-teman ada persiapan mau hari malam minggu ada apaan ya? Kayaknya kosong. Oh bisa, ya, insya Allah bisa gitu. Intinya kan melatih biar kebersamaan organisasi kan. Iya, Disiplin organisasi. Itu bukan buat apa-apa. Kadang-kadang kalau saya pribadi kayak saya dulu pernah ngomong saat saya sebagai ketua BPK ya, BPK. Karena saya pernah ngomong juga di suatu rapat ini lebih beratan ngurus OI
kalau saya daripada keluarga. Saya pernah ngomong beberapa kali tuh di setiap kelompok karena kalau ngurusin OI ini lebih apa berat juga sih kan. Karena kan kita harus ya kan akreditasi kita beresin, besok ada kelompok ini kita datengin dulu kan. Wah, ada acara kita ini kita bingung kadang-kadang itu dia. Jadi kalau keluarga kan ya ada waktu senggang, ajak keluarga makan-makan udah baik lagi. Di OI kan kita terus sampai nanti akhir kepemimpinan kita gitu kan. Kayak gitu. Ya pokoknya tiap minggu, apalagi dulu kan OI lagi sedang wah lagi rame-ramenya gitu kan, kelompok kan. Tiap minggu ada aja itu kegiatannya. Ya ada, kadang-kadang korek banyak ini. Ikan taungin korek mah. Curan rek. Ya, jadi lu pada tahu sekarang kalau korek lu hilang nih sama dia nih. Yang lagi aja. Nah, kita kan nggak mencuri, cuma hilang. Mengamankan. Kebiasaan. Iya, lo kok bawa korek ke bawah ya, udah banyak banget korek nih. Oke, terus apa namanya tadi? Aku jadi lupa. Ngomongin prestasi. Kalau prestasinya BPW DKI sendiri itu sejauh ini dari pertama terbentuk udah ada apa aja? Ya di kepengurusan Bang Udin ini prestasi yang sudah didapat tingkat nasional itu yang tadi ketika OIPES perwakilan dari DKI Jakarta khususnya dari Jakarta Barat, nama bandnya The Root, itu adalah pemenang pertama festival. Juara. Dan akhirnya dapat rekaman ya? Dapat rekaman. Bikin album. 3 album. Jangan lupa tuh beli CD-nya. Iya. Jadi BPP. Wah, iya. Lo nggak makan nggak ngajak lo? Ngobrol. Emang begitu dia. Sambil cicipin ya. Kita keling. Terus Bang Haji. Nah ya itu kan ada konspirasi yang 10 band terbaik itu. Iya. Akhirnya dibuatkan rekaman di PT Tiga Rambu. Kaset. Dan itu CD-nya udah diluncurkan. Jadi buat kawan-kawan yang mau beli nanti bisa dihubungin di sini. Di Gerobak. Iya, di Gerobak. Niaga BPP. Niaga BPP. Ya. Buat yang punya KTR mau dapat diskon. Nanti gua taruh di link deskripsi ya. Iya. Gerobak. Terus finalisnya apa The Root tadi? The Root. Band Root. Bawain Dari OI lagu Jakarta sendiri, Barat. Iya. Karya sendiri ya. Iya. Dari OI Jakarta Barat. Sebelum Udin ketuanya siapa dulu? Bang Haji. Oh, Bang Haji. Sekarang pembina. Iya. Soalnya Ini awal nggak mau bang. Saya ayo bang, bantu saya. Kan. Saya masih lugu nih bang. Tapi bijaksana bang. Promo dong. berarti ini baru ketua ganti ketua ya? Dari Bang Haji terus ke Udin. Ada Dua lagi. sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelum Bang Haji? Awalnya Bang Nong dari Jakarta Utara, terus dari Jakarta Utara juga Bang Aludin. Alimudin. Dari Alimudin baru ke saya. Dan selanjutnya baru Ketua Udin. Jadi Tapi itu pembentukan ada KTA pas dari mulai Bang Haji baru mulai. Pembentukan KTA itu di zamannya 2003 2009 itu ketuanya Kang Digo. Jadi sebelumnya juga udah ada. KTA udah ada. Cuman karena periode kepemimpinannya cuman sebentar, akhirnya tidak begitu masif pembuatan KTA. Sebentar tuh berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Gitu. Di awal-awal kepengurusan OI pusat ya, BPP Iya, pusat. tahun 2000. Itu. Itu dari 99 sampai 2003 itu para ketuanya tidak satu periode penuh. Oh, Jadi pas Munas di Palembang, Kang Digo kepilih. Nah, itu barulah di situ Kang Digo menyelesaikan bukan hanya satu periode, tapi 2 periode. Jadi di kita itu kebenaran saya dulu di zaman Kang Digo sebagai pengurus juga di tahun 2003. Pengurus di BPP. Oke. 2003 sampai 2006, 2006 sampai 2009. Gitu. Berarti emang kasarannya belajar dari pengalaman ya. Oh ternyata ini kurang nih, harus dibenahi lagi nih gini-gini. Evaluasi terus ya. Itu. Iyalah, guru paling cakep kan pengalaman udah. Itu dia. Ya ada duanya tuh udah. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak soal OI sendiri? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Kalau Ada lagi nggak? kita teman dulu ya. Kadang-kadang
kita kalau masih tahun-tahun 2003 ya, 2002-an. Kadang anak-anak OI yang lebih aktif kadang begini. Manggil orang juga, "Oi." Aduh. Oi aja gitu kan. Karena emang seruan sih OI. Oh, itu maksud. Iya. Oh, itu maksudnya. Ada begini OI juga. sendiri itu maksudnya. Udah Iya. ceritain ya. Iya. Filosofinya ya. Oi. Aduh, kalau cerita aku ya jadi orang tapi nggak kenal terlalu detail banget sih. Oh iya, Pak. Soalnya kan Soalnya kan banyak yang ngira tuh OI itu kan orang Indonesia. Ternyata awalnya kalau Bang Iwan juga sering bilang kan, Iya. dari seruan itu kan, Jadi bukan itu bukan singkatan. bukan Iya, singkatan. kan banyak kawan-kawan yang ngartiin Orang Indonesia. Ormas Iwan, orang macem-macem lah. Indonesia, Orang Islam. gitu. Sian banget yang non Muslim. Nah itu, nah kan itu Berdasar pengetahuan seperti itu kan jarang didapat kawan-kawan kalau dia tidak masuk ke dalam OI-nya sendiri. Nah itulah ketika dia masuk di OI dan khususnya kayak kemarin BPP mengadakan diklat secara virtual, itulah dibahas tentang sejarah OI. OI itu apa? OI itu adalah sebuah seruan. Yang kayak tadi itu Bang Iwan awal-awalnya kan ribuan fansnya, penggemarnya. Bang Iwan kan nggak mungkin hafal satu-satu kalau manggil. Betul. Kecuali emang yang deket aja manggil. Agus apa kabar? Ya udah karena udah deket sama Bang Iwan ya kan. Nah, kalau yang lain kan belum tentu, ya kan. Jadi Bang Iwan kadang-kadang kalau manggil, "Oh," gitu. Udah. Jadi mewakili semua agama. Jadi kebiasaan Mewakili itu semua kebiasaan suku. itu akhirnya dipakai lah. Dipakai lah buat ormas. Jadi nama sebuah ormas. Ormas kita. Dan kalau kembali ke sejarahnya lagi itu ketika tahun 99 itu ketika silaturahmi pertama itu kan Pertama terbentuk. ya kan terbentuk itu kan dipilih gitu. Kita mau bentuk fans club, mau ngebentuk ormas atau kita mau bentuk partai. Oh, Iya. diomongin tuh. Diomongin ya, tuh waktu silaturahmi pertama. Dan kawan-kawan sepakat yang hadir pada saat itu dibentuklah sebuah ormas Oke. dengan nama OI. Soalnya emang gue ngakuin sendiri, maksudnya gini, Bang Haji. Banyak juga teman-teman gue yang dia orang partai sangat memperhitungkan dalam tanda kutip OI sendiri gitu. Maksud gue tuh solidnya. Nah, sedangkan soalnya dia terus kegiatan ini iya. kegiatan. Nah, maksudnya sedangkan mungkin ada kepentingan yang orang partai sendiri pengen, wah ini gimana caranya biar masuk. Sedangkan Bang Iwan dan Wes sendiri kan netral. Netral, Kan? betul. Itu yang bagus dari OI itu Betul. bisa netral. Apalagi mungkin tambahin lagi apa? Ya apa ya, kadang-kadang juga teman-teman juga selain OI juga ada juga teman-teman yang nggak masuk ke OI tapi juga suka lagu-lagu Iwan ya, macam teman-teman banyak kan teman-teman yang nggak masuk di OI juga ikut komunitas juga banyak kan, semacam ada ini ada itu, tapi kan emang nggak mau gabung di OI ya itu kan Hak masing-masing orang. tapi prerogatif orang. tetap kok kalau misalkan ada acara teman-teman Kita bergabung. Palas Mania apa tetap kalau undang kita datang gitu. Tidak membedakan itu. Ya dan walaupun begitu kan kita juga sama-sama figur yang sama. Nah, kadang-kadang ya kita support acara-acara apa gitu, Palas Mania ini, urusan ini. Kadang-kadang kan dia juga butuh. Jadi saling bersinergi lah ya. saling bersinergi, satu sama lain. Saling membantu. Kita di Ormasnya ini ada di fans clubnya. Padahal kayak kita juga sebenarnya fans club juga mau Iwan. Oke. Kita ke OI-nya. Gue rasa ngebahas OI-nya bisa dibilang cukup ya, cukup dalam arti organisasinya. Nah sekarang gue mau bahas ke personal sendiri, kan pasti masing-masing kan semua basicnya itu kan ngefans sama Bang Iwan. Iya. Nah satu-satu dari Bang Haji kayaknya. Bang Haji sendiri, Bang Haji Yunus ini awal ceritanya tuh gimana sih bisa ngefans sama Bang Iwan tuh, dan apa latar belakangnya gimana tuh Bang? Coba cerita Bang. Ya kalau saya itu kenal Bang Iwan dengan lagu-lagunya ya. Oke. Dengan lagu-lagunya itu Awal dari karya dulu gitu. iya biasanya itu di zaman SMP dulu saya. Jadi zaman SMP saya dulu itu lagi meledak-meledaknya buku ini aku pinjam ya kan. Mata Indah Bola Pingpong, terus yang agak munduran lagi kan Sarjana Muda. Udah tuh dari situ-situ kan ya mulai mengikuti gitu kan. Zamannya pada saat itu kan lawannya cuma Obi Mesak.
Obi Mesa. Iya. Mesa. Kita kan bingung dengerin Obi Mesa, kapan dengerin Tapi Bang biasa Iwan? gimana lagunya Bang? Kalau bisa. Semut-semut hitam, semut-semut di dinding. Semut-semut di dinding. Iya kan? Ya. Terus. Nah dari situ kan saya mesti milih dong gitu kan. Saya kan bukannya melu gitu kan. Iya. Saya harus milih nih. Ternyata kan setelah kemunculan kayak tadi tuh buku ini aku pinjam ya kan. Kan bukan hanya lagu itu aja kan kita cari kan. Oke. Kita cari lagi nih. Kasarannya Ini mulai siapa nih? mulai kepo lah ya. Nah itu. Ini siapa sih nih yang bisa mempengaruhi belantika musik nasional pada saat itu kan? Iya. Ngelawan Anika Sapari yang masif begitu kan pada saat itu tuh. Tapi bisa nih gitu sosok satu orang ini bisa gitu kan mempengaruhi belantika musik Indonesia gitu kan. Siapa ini buku ini aku pinjam, Mata Indah Belang Pimpong. Yaudah kita cari tuh albumnya. Mundur. Wih. Itu belum jadi nonton konsernya belum tuh. Baru sekedar dengerin lagu-lagunya aja. Apa udah? Kalau dulu kan kalau kita nonton konser mungkin kalau pemberitaan masih agak kurang ya. Kita belum begitu tahu gitu ya, Iya. ya kan. Kalau nggak kita dengar berita ataupun apa ya kan, itu masih kurang. Jadi pada SMP itu saya belum ikut konser lah gitu, nonton konser Jadi belum lah. penikmat lagunya aja ya. Ya, jadi kan kita nikmatin, udah kalau ada di TV kita tonton, ada album baru kita beli, udah itu ya sebatas itu. Tapi udah mulai ada handphone ya kan, tahun 90-an tuh udah mulai ada handphone. Berita juga nggak diambil oleh TVRI, udah ada RCTI ya kan awal-awal kan. Udah mulai tuh informasi udah mulai banyak ya tahun 90-an juga dengan adanya kantata juga mulai meledak gitu kan. Pemberitaan di mana-mana. Mungkin headline bagi saya pada saat itu sosok Iwan Fals dengan Setiawan Jodinya, Rendra ya kan. Nah itu kawan-kawan itu ya itulah udah akhirnya kalau masuk politik ketika begitu kerasnya tekanan sebenarnya Bang Iwan itu bisa muncul. Ya. Karena kerasnya tekanan Bang Iwan muncul. Jadi Ya gini, jadi kalau di kita itu kalau saya ini ya, saya ada beberapa kawan ya kan. Kalau nonton konser itu biasanya kita punya istilah. Kalau di kita itu kita berobat. Iya. berubah. Istilahnya kita berobat. Kenapa kita berobat? Jadi gini, ada beberapa kawan dan saya sendiri itu ngalamin ketika nggak ada konser, badan itu kaku, lemes. Kan bisa diurut. Iya. Lain persoalannya kalau diurut Urat kan nih, secara perasaan fisik. urat kalau urut. Ini kan pembunuhan secara fisik kan kalau diurut kan. Kalau ini kan batin yang Batin. mesti diobatin. Jiwa. Bang. Obat hati, Bang, obat hati. Iya, Musisi- obat hati. Musisi kan banyak, Bang. Yang mengena kan Oh, pakai mengena ya. Maunya itu. biangnya. Itu. Tuh, iya. Oke. Jadi kita istilahnya berobat kalau konser. Kalau konser ya. Iya, jadi berobatnya benar-benar yang berobat. Pernah pengalaman kita nggak konser, benar-benar berobat ke dokter, itu biayanya lebih mahal dibandingin kita ke konser. Gila nggak? Ibarat kalau konser gitu bisa di bawah 100.000 kan udah Nah. bisa nonton konser. Iya. Modal cepet aja udah bisa Kangen. olahraga. Ya. Iya, gitu Dokter berapa ratus ribu kan? Tapi Ya, ruangan mesti VIP. Bang. Rumah sakit harus VIP. Iya. Nonton konser nggak harus VIP kan? Nah, makanya. Itu. Iya. Tapi pas berobat, joget enggak? Iya, kalau misalnya berobat yang mana nih? Nah dulu, udah biarin. Ini kan versinya Bang Aji. Lu kalau versi lu ntar lu mau Ntar joget, lihat, mau jingkat-jingkat, iya. lu kebagian. Tenang aja. Oh, iya. Biarin nih aren dulu mari ya. Oke, terus apa Bang Aji? Iya itu, kalau kita istilahnya nggak nonton konser atau berobat itu pokoknya pengeluaran lebih banyak lah. Dengan adanya konser sebenarnya meringankan biaya hidup kita juga. Berarti intinya pokoknya Bang Iwan itu di sosok mata Bang Aji ini Dokter spesialis. dokter spesialis hati Itu. gitu. Dalam hati dan tanda kutip bisa yang gelisah jadi nggak gelisah lagi. Itu. Ya, gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya besok konser nih. Ini malam kita udah gelisah nih. Kita apalagi kalau udah ada Kayak pengen ketemu gebetan aja ya. Iya. Apalagi kalau udah ada yang ngupload panggung. Wah, kita udah merasa di depan panggung aja. Wah, itu biasanya banyak tuh gitu-gitu tuh yang goib-goib tuh. Dari mulai Padahal yang main ini samping kita. yang kita tonton ini juga ya. Nah, jangannya gini Bang. Kadang gue juga bingung. Gue tuh kadang gue taruhlah
gua sendiri kadang belum tahu jadwal, teman-teman nggak tahu fansnya Bang Iwan tahu udah ada aja yang tahu duluan. Gua sendiri ring satunya tuh kadang belum tahu lah. Lu kok udah tahu, gua aja belum tahu. Bang, emang mau manggung di sini ya? Gua aja belum tahu. Karena kita mau jawab bingung juga ya kan? Iya, gua mau jawab bingung. Iya. Gua aja belum tahu nih. Iya. Kira gua mau ngomong nanya. Makanya Bang Adi jangan pakai ring 1. Apa ini tuh? ring 0,0 ini. Kagak kebagian. Gigi emang ada ringnya. Oke. Ring sak ini mah. Nah, tadi Bang Aji cukup ya. Kira-kira pokoknya tadi intinya menurut Bang Adi Yunus itu Bang Iwan itu sosok buat obat hatinya dia. Konsernya, karya-karyanya dia gitu ya. Soalnya kalau Bang Haji Yunus ini kalau gue perhatiin kalau lagi konser dia emang penikmat banget. Santai gitu. Iya, penikmat banget. Suhu nih Mas. Iya, wah, ngobrol. Kadang-kadang diam tapi perutnya goyang. Iya. Kadang-kadang diam apa? Kadang-kadang diam tapi apa? Perutnya goyang. Nah, sekarang ente nih, Ya. Agus Katel, coba sosok Bang Iwan sendiri Apa ya? mulai ngefans segala macam apa tuh? Woi, Belum. Makasih udah diwakilin. Nggak, kalau dari Ani pribadi ya apa ya? Dari zamannya SD Ani udah ngefans bokap sih awalnya bokap nyetel lagu nih. Cuma rada-rada ngegelitik aja di kuping. Ini lagu siapa? Tapi kok yang Ani alami, yang saya alami sendiri kok hampir masuk ke kehidupan saya gitu loh. Jadi kayak semacam Suara Tugu Pancoran sendiri pun Ani udah ngalamin. Maksudnya ngalaminnya pernah jualan koran juga. Pernah jualan koran juga bukan barang yang berubah oleh itu kan anjing-anjing itu kan. Dasarnya gini, awal mulanya kok bisa kena ya Suara Tugu Pancoran ini gitu loh. Hitungannya jadi kan dulu namanya SD kan masih pengen bergaul tuh ngerokok kan. Ngerokok kita masih ngumpet-ngumpet tuh. Nah, bapak bilang gini, kalau juga ya bokap lu ya? Iya, demen juga dia, ternyata beliau demen juga bokap itu kan. Dia bilang gini, kalau mau ngerokok pakai duit sendiri, nyari duit sendiri. Nah, dari situ kita ada kepikiran, nyari duit sendiri gimana cara jualan koran. Akhirnya kan jualan koran. Gambling nih kita nih. Iya, juga digituin juga soalnya. Korannya kenapa waktu itu dulu masih apa ya, pos kota, suara Pos kota baca paling bawah kanan. Nah, ini dia. Harian terbit gitu kan. Dari pagi SD sekolah, siangnya saya jualan koran di perempatan Terminal Grogol itu, dari patas ke patas kita jualan korannya. Jualan koran, pulang malam gitu kan ya. Itu seneng tuh kita dapat keuntungan kalau nggak salah dulu masih belasan ribu lah ya. Seneng tuh. Nah, dengan banggaannya kita nih ngerokok depan orang tua. Duit sendiri. Ya, dari situ. Nah, kita buat mengisi kekosongan waktu kita juga. Nah, dari situ denger lagu Bang Iwan tuh, Suara Tugu Pancoran. Bokap nyetel tuh. Pas bokap pergi. Ini gue banget nih. Nah, gini. Anak sekecil itu berkelahi dengan batu. Hujan-hujan. Nah, dari situ panas-panasan. Bang Iwan pas denger lagu beliau yang Suara Tugu Pancoran kok ya Allah miris banget hati gitu. Kena, flashback ke diri kita sendiri. Iya. Pernah ngalamin jualan koran itu, saya pernah ngalamin jualan koran. Terus dari situ dari situ mulai kepo lagi dia kayak tadi tuh, kepo. Lagunya terus banyak kita pelajarin lagunya. Itu hampir semuanya menginspirasi, maksudnya hampir sebagian enggak semua. Berarti Katel ini setelah udah kepo gitu akhirnya nyari konser-konsernya gitu. Nah, dari situ coba kasetnya dulu nih. Kasetnya dari zamannya masih beli 12.500 kalau nggak salah dulu. 2.000 zaman dulu mah. Enggak, maksudnya pas zamannya saya Bang Haji. Jangan kan gitu. Kemarin gua ngeliat kasetnya Maeng aja 3.500. Iya, ada. Tapi Backboard. bajakan bukan belinya. Asli dong. Asli dong. Kita kesian musisi. Enggak lah. Capek-capek bikin Enggak masih, iya kita ngerasain Dari Maeng lo kalau mau beli yang palsu. 12.500 saya pernah ngalamin. Itu juga hasil dari jualan koran, terus ngamen juga pernah. Tokannya dari Terminal Grogol sampai ke Kampung Rambutan, bolak-balik naik P6 dulu kan, masih ada P6 tuh. Kita ngamen itu kan gitu. Sempat kena, makanya kena juga itu kan. Kok ini lagu kok kena banget gitu. Jadi itu kan apa ya, saya bilang mah inspirasi lah. Alhamdulillah inspirasi. Lagunya jadi menguatkan jiwa saya hitungannya gitu. Jadi buat motivasi lah. Jadi motivasi kita juga, penyemangat hidup lah itu hanya di sini saya. Nah, dari situ mulai kepo terus ikut nonton ada konser Bang Iwan nih kata gini-gini. Itu sempat bela-belain madol buat nonton konser doang tuh. Madol apa sih madol? Bolos. Kirain mandi dodol.
Ya zaman dulu kan zamannya madol ya gitu. Oh, bahasa Iya. bahasa gaul lah ya. Kira masih dodol. Dari dulu mau berangkat sekolah ya negong gitu kan, nikung dah tuh itu kan lari ke konser nonton. Nah dari situ ada atmosfer apa ya? Oh iya benar. Ya terus ya mengalir begitu aja lah. Nah, Akhirnya ketemu di konser, ketemu banyak teman-teman Teman-teman, juga. Akhirnya ikutan. Ada OI ya. Di situ. Nah dulu kan sempat kita kan sebelum saya sendiri pribadi menemuin suatu wadah ormas OI itu sempat kehidupan saya kan sempat ngalor ngidul nggak jelas lah, buang-buang waktu, maksudnya begadang sini nggak jelas. Nah begitu ada OI, kok merasa ini ternyata ini buang waktu tapi ada gunanya gitu, maksudnya gunanya itu kita bisa ngebahas diskusi soal kegiatan positif. Dulu bang, sebelum masuk OI ngumpet aja pojok. Ya kan begini aja. Iya, malu. Lu ngeliatin aja tuh ya. Iya. Ngelem. Pas masuk OI, Sadiro, semangat. Wah. Itu karena di OI itu ya, latihan. senang saya bangga. Public speaking itu tadi ya, bangga. public speaking. Iya, bangga saya jujur. Sekarang apa? Humas kan? Hubungan masyarakat. Saya bangga. Harus Masuk OI saya bangga masuk OI. Dan maksudnya dalam segi ini kalau buat saya pribadi OI itu wadah tempat berbuat kebaik. berarti Nggak mesti harus orang berbuat baik kan itu aneh, nggak mesti harus pakai uang, nggak pakai pikiran. Tapi di OI itu ada semua. Di OI itu dari pola pikir kita dibutuhkan, kita bisa berbagi. Dari pola pikir kalau kita. kata logonya itu Bacero. Satu logo berjuta saudara. Itu loh. Gitu. nah tadi berarti kalau gua kutip berarti Katel ini Bang Iwan dapat menginspirasikannya tuh jadinya bikin Katel jadi mau berbuat baik. Iya. Ya kan, dari karya-karyanya gitu ya. Jadi hitungannya nggak kalau di OI itu hitungannya benar-benar dari karya Bang Iwan tuh udah memotivasi bener kan. Mau berbuat baik, mau ikut Kita nggak organisasi, mau disiplin gitu ya. Iya. Lebih teratur lah, boleh kita lebih teratur. Nggak teratur hidupnya dulu berarti dia. Berantakan. Walaupun dia udah diatur sama orang tua dia tetap namanya jiwa muda dulu dia kan ya. Iya. Nah begitu udah masuk OI benar-benar terasa udah terarah. Ya, inspirasi kebaikan tuh Bang Iwan. Iya. Itu yang harus Inspirasi kebaikannya. Lu sekarang nih, apa Din? Apa Din? Ya kalau pribadi saya sih nggak panjang-panjang, semua juga pasti punya cerita ya. Tapi emang ceritanya singkat. Dari awal-awal kan karena saya juga kuping saya nih teman-teman masuklah genre-genre musisi kan, kita dari pop, dangdut saya suka, semua musik-musik yang enak didengar saya suka ya. Dari pop rock kan yang underground. Sebelum bisa jadi ngefans sama Bang Iwan tuh udah demen musik-musik rock pop gitu. Saya demen dangdut apalagi demen semua tapi kelihatan sih. iya. Nah, kenapa di kuping saya nih yang pasif, yang pasif. Nah, aktifnya ke Bang Iwan. Oh gitu. Bingung saya kadang, ya itu dia kadang-kadang ketariknya ke Bang Iwan. Iya, dari segala sering kan dulu kan masih pakai kaset ya, kasetnya pakai Walkman ya. Ya, zaman dulu Ya lagu-lagu pop lah kan di zaman itu kan tahun 98 ke bawah tuh kan masih dari kan sekolah SMP ya. Ya dulu kan lagi timu-timunya band-band ya. Band yang ini ada yang Malaysia, yang ini, yang itu kan. Banyak lah muncul. Tapi ya itu dia sering saya beli juga kaset-kasetnya. Tapi kenapa diaktifnya di lagu-lagu Bang Iwan Fals? Lah ketarik-ketariknya gitu ya pas. Jadi kok enak juga lagunya. Sampai ketiduran tuh. Dengerin. Nah, terus oke, cukup ada lagi nggak Din? Hah? Selain itu apa lagi Din? Sosok Ya. sosok Bang Iwannya berarti lebih ke karyanya ya Din? Iyalah, kalau karya apa sih? Dia kan posisi lagu berarti ya? Iya, lagu-lagunya. Iya, kalau dulu sih kan lihatnya dari lagu. Kalau sekarang mungkin dari ya itu Pak sering kebaikan di OI itu kan kalau Bang Iwan sering kan ayo nanam pohon, ayo kita berbuat, nggak usah bikin yang lain dah. Semuanya positif ya. Positif aja kan, ditimpa dengan kita di OI kan, background kita kan, ya udah ayo lah kita kelihatan gitu kan sih. Oke, tadi terus kalau masing-masing lagi nih ngomongin tadi karya-karyanya Bang Iwan, lagu Bang Iwan yang paling berkesan di lu Din apa Din? Wah, kalau tadi kan teman cinta ya.
Tapi kalau Ayo kenceng dong suaranya. Mungkin ada fans lu dulu, mantan lu dulu yang denger kan. ya teman Iya. cinta, banyak sih teman cinta. Ada aku pinjam, suka apa? Ada nyanyianmu. Tapi sebenarnya sih ya semua lagu-lagu itu mah favorit saya. Wah, semua favorit lah. Favorit Ya. Tapi lah, kebanyakan lagu yang paling kena pas momennya pas lagu-lagu cinta gitu Iya. ya. Katel apa Tel? Senyum-senyum aja lo dengerin Udin cerita cinta. Iya. Oh tadi saya tunggu pancuran apa yang lain? Iya, Itu. itu pacaran. Tapi yang lebih buat motivasi sih seperti matahari lah ya. Seperti matahari. Lebih memotivasi buat berbuat kebaikan lah. Itu sih lebih ngenanya ke situ. Cuma kalau buat sejarah pribadi ya hidup ya cuma untuk suara itu pancoran, tapi buat lebih itu memberi ya tadi itu seperti matahari. Seperti matahari. Ah. Bang Haji Yunus apa Bang Haji? Kalau saya banyak lah lagu-lagu Bang Iwan yang bisa inspirasi buat saya ya. Iya. Tapi yang lebih mengena itu bagi saya seperti matahari itu. Sampai 2 orang mau seperti matahari. Kayaknya ntar kita nyanyinya itu ya. Kayaknya sih Ya. cocoknya itu udah malam ini. Penutupan ya. Iya. Ada filosofi. Ada mungkin di balik lagu itu ada mungkin pengalaman terselubung sudah. Kalau terselubung sih iya gitu ya. Tuh, kan, terselubung. bener kan? Iya. Ah. Jadi gini, setinggi apapun gunung itu tidak akan bisa menghalangi sinar matahari ke bumi. Ini nih demen nih. Itu. Orang kalau yang pengalamannya agak Walaupun selebat-lebatnya daun-daunan gitu bisa nembus juga. Matahari bisa menembus kedalaman hutan. Nah, disitulah hebatnya matahari itu dengan sinarnya bisa memberi kehidupan buat kita. gue jadi ingat ini nih Bang Haji. Kemarin si Maeng juga bagus juga tuh kutupannya dia. Dia bilang Bang Iwan itu udah kayak matahari. Kalau kita jauhin bermanfaat buat kita. Kalau kita deketin jadi nyakitin. Iya. Gitu. Iya. Buka itu. Gak bagus juga nih kalau terlalu deket nih sama dia Ah. gitu. Kalau jauh bermanfaat buat kita. Nah, oke. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar, udah hampir sejam lebih ya, ngobrolin dari mulai OI, dari mulai organisasinya sendiri intinya, terus akhirnya pengalaman masing-masing, lagu Bang Iwan, pengalaman konsernya juga. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebelum penutupan kita nyanyi bareng nih, apa mungkin? Bang Haji bisa. Bang Haji mungkin Wakili. apa? Kalau dari saya, prinsipnya semoga kawan-kawan OI yang berada di belahan dunia manapun, semoga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita semua sehat-sehat. Amin. Dan mungkin agenda terbesar 2021 Tahun depan, oke. BPP itu akan menyelenggarakan Munas yang ke-7 Ketujuh itu di Lewinanggung kebenaran. di Lewinanggung. Lewinanggung itu kalau nggak salah tanggalnya 14 sampai 16 Agustus. Itu berarti rencananya apa namanya, virtual apa gimana tuh? Belum tahu. Itu mudah-mudahan juga pandemi udah bisa kita bisa Amin, ini. kita atasi gitu ya, Iya. dengan kan rencana kan vaksin juga udah mulai masuk. Oh ya iya kan? sih. Iya. Dan ada waktu lah Agustus Iya. 8 bulan Insyaallah. lagi Amin, insya Allah amin, kita amin. bisa lewatin. Iya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke. Ada mungkin Ya, saya sih cuma nambahin. Jangan lupa nanti buat teman-teman BPW, BPK se-Indonesia untuk dapat hadir nanti di acara agenda besar BPP Tuh. Munas. Hadir lu, pada lu, hadir lu. Ya kan. Mudah-mudahan kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Nah, udah ketemu lagi, ya kan? Itu Ini hampir mau setahun nih pandemi. Hampir Jadi mau kalau setahun, misalkan iya. nanti ketemu kan mengobati Banget, iya. rasakan Silaturahmi. kita silaturahmi. Sama saudara-saudara kita yang di pelosok negeri, amin. di kota-kota. Cukup ya? Apa? Kira-kira itu ya. Oke teman-teman, gue juga sebenarnya kalau gue jabanin ngobrol sama mereka nih mungkin sampai subuh kali ya. Cuman gue juga gak enak sama anak bininya mereka, ntar yang dengerin gue soalnya. Ini bujangan apa? Ya kalau di sini bujangan. Oh bujangan. Kalau di sini. Kalau di sini. Oh, dia. Dia. Iya. Kalau saya kita kan enggak. kan. Masih berkeluarga, saya masih berkeluarga. Enggak sama. Jangan terpesona mulu apa? Enggak. Daripada nyebar hoax. Apa? Betul.
Mendingan berpesona daripada berpesona. lebih ibadah kan Tapi begitu. kalau terpesonanya lain ini. Oh iya, itu gue nggak ngerti dah. Cing. Saya lebih paham. Intinya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Udin, Agus Katel, Bang Siap. Haji Yunus, terima kasih Sama-sama. sudah diberi kesempatan. Ardi bisa silaturahmi ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan paling enggak bisa mengobati Amin. kangennya kan. Amin. Kalau nggak bisa ngeliat konser langsung ya paling enggak kita ketemu gini ada Iya. biar pun sedikit jadi Terobati obat. lah ya hitungannya silaturahmi. Oke teman-teman, kita bakal nyanyi bareng apa tadi seperti matahari ya. Seperti Matahari. Kita genjreng ya, kita genjreng sekarang ya. Boleh. Yuk. A few moments later. Oke, yuk kita genjreng seperti matahari. Kasih tel, genjrengkan suara gitarmu tel. Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Kita hidup mencari bahagia. Harta dunia, kendaraannya. Mengerti, nggak apa-apa. Salah itu manusia. Itulah nasihat para nabi. Rap nih ya. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Ada benarnya nasihat orang-orang suci, memberi itu terangkan hati, seperti matahari yang menyinari bumi, yang menyinari bumi. Musik ya. Ganti. Kayaknya dong. Rap ya? Rap ya.
didapat karena ingin sumber derita harta dunia jadi penggoda membuat miskin jiwa kita. Keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi keinginan adalah sumber penderitaan. Terlalu banyak keinginan juga jadi penyakit. Nah, Itu penyakit hati, jangan penyakit banyak mau pikiran. ya, yang Jangan biasa-biasa aja. boleh mau teman semampunya. Menurut tuh bang, oke. untuk kopi kita. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat DPW DKI Jakarta sudah memperbolehkan undang-undang, sudah ya menjamu gua di sini. Dan gue tuh mau bilang sama kalian buat teman-teman yang nonton itu jangan lupa beli produknya Oi Niaga. Iya. Ya, ada apa aja sih? Ada kopi kita nih. Ini ada kopi kita. Ya, boleh dicoba deh Bang Haji. Pokoknya ada kopi kita, ada Kita ada apa lagi tuh? Ada apa variasinya, ada apa? Ada Sidikalang, Sidikalang, ada ada Toraja, ada Cigayo. Cigayo. Sebenarnya teman-teman juga ada banyak, kalau kalau ada permintaan kita akan ini kok. Banyak kan, Oke. apalagi kopi-kopi tradisional kita kan banyak kan. Oh, bisa pesen ya. Iya, bisa pesan nanti Bisa kita akan pesanan. ini ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channelnya Ardi Siki si Baskolor. Kalau Nanti gua nggak tahu bakal datengin siapa lagi, ngobrol lagi sama siapa lagi, ngejam nyanyi lagi lagu Bang Iwan sama siapa lagi. Lu tunggu lagi aja ya episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wih, terima kasih BPW. Terima kasih.